Konteks manajemen Tiban, AI bukan hanya alat bantu teknis. Susun ulang bab 13 dari buku ajar manajemen Tiban, Suddenly Successful Management, secara lengkap dalam format buku ajar. Bab 13. AI Tiban Kit, transformasi digital dalam manajemen Tiban. Pengantar konseptual. Perkembangan teknologi kecerdasan buatan, Artificial Intelligence (AI), telah menjadi salah satu tonggak penting dalam transformasi manajemen organisasi modern. Dalam konteks manajemen Tiban, AI bukan hanya alat bantu teknis, melainkan menjadi bagian dari strategi pengambilan keputusan cepat, efisiensi pelaksanaan program, dan respons terhadap dinamika mendadak di institusi pendidikan tinggi. Konsep AI Tiban Kit dirancang sebagai kerangka integratif antara kecanggihan teknologi AI dan nilai-nilai spiritual, tanggap darurat, serta efisiensi berbasis data yang menjadi karakteristik utama manajemen Tiban. Kit ini bukan sekadar perangkat lunak, melainkan kerangka kerja yang membekali pimpinan kampus dengan panduan, alat bantu, dan struktur digital untuk menghadapi kondisi Tiban. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, pembaca diharapkan mampu menjelaskan konsep dan fungsi utama dari AI Tiban Kit. Mengintegrasikan sistem AI ke dalam proses manajemen Tiban di institusi pendidikan tinggi. Merancang implementasi AI Tiban Kit dalam skenario krisis kampus. Menganalisis manfaat dan tantangan penggunaan AI dalam manajemen responsif dan adaptif. A. Konsep AI Tiban Kit. AI Tiban Kit adalah seperangkat solusi berbasis kecerdasan buatan dan big data yang dirancang untuk mendeteksi potensi situasi Tiban atau darurat dari pola data akademik, keuangan, atau kemahasiswaan. Memberikan rekomendasi keputusan cepat berdasarkan analisis prediktif dan algoritma pembelajaran mesin. Menyediakan tools otomatisasi manajemen seperti chatbot, dashboard respons cepat, sistem notifikasi, dan auto-generating report. Mendukung spiritual leadership dengan sistem nilai berbasis keadilan, etika, dan pelayanan publik. AI Tiban Kit dibangun di atas pilar Tiban. Tanggap, cepat menangkap sinyal perubahan. Informatif, menyediakan data dan insight real-time. Berbasis etika, menjaga integritas dan transparansi. Analitis, menganalisis skenario dan proyeksi. Nalar kolektif, berbasis pada umpan balik komunitas kampus. B. Komponen AI Tiban Kit. AI Command Dashboard. Menyajikan informasi kritis dalam tampilan real-time, kinerja Tridharma, keuangan, SDM. Menyediakan alert otomatis terhadap anomali data atau potensi risiko. Decision Generator Bot, DGB. Menghasilkan draft keputusan atau skenario berdasarkan data masukan. Mendukung pemimpin dalam menyusun respons terhadap kebijakan mendadak, contoh, perubahan UKT, kuota MBKM, DLL. Konsultan virtual, AI Chat Assistant. Menyediakan jawaban cerdas berbasis kebijakan kampus, regulasi dikti, dan pengalaman institusi lain. Bisa dimanfaatkan oleh pimpinan maupun sivitas akademika. AI Refleksi Monitoring. Menganalisis kualitas pengambilan keputusan kampus dari waktu ke waktu. Memberikan skor adaptif dan saran perbaikan. Auto Crisis Briefing Tool. Menyusun naskah singkat untuk komunikasi krisis secara otomatis, untuk mahasiswa, dosen, media. C. Studi kasus implementasi AI Tiban Kit. Kasus 1, pengelolaan krisis pembayaran SPP. Saat banyak mahasiswa menunggak SPP di awal semester akibat penundaan pencairan KIP kuliah, sistem AI Tiban Kit mengeluarkan analisis penyebab, menyarankan kebijakan penjadwalan ulang pembayaran, dan menghasilkan draft surat edaran otomatis. Dalam 2 jam, krisis terselesaikan. Kasus 2, perubahan kurikulum mendadak. Saat Dikti menerbitkan edaran perubahan struktur kurikulum MBKM, dashboard AI Tiban Kit langsung memberikan notifikasi, menunjukkan program studi terdampak, dan membantu menyusun opsi konversi mata kuliah secara otomatis. D. Implikasi strategis. Peningkatan kecepatan dan akurasi keputusan. AI Tiban Kit mempercepat respons pimpinan terhadap dinamika internal maupun kebijakan eksternal. Penguatan budaya data dan prediksi.
Manajemen kampus tidak lagi reaktif, tapi proaktif dalam membaca arah perubahan. Pengurangan beban manual dan administratif. Pimpinan dan tenaga administrasi dapat lebih fokus pada kebijakan, bukan pengolahan data teknis. Tantangan etika dan regulasi. Penggunaan AI tetap harus diawasi agar tidak melanggar privasi data, nilai kemanusiaan, dan prinsip kolegialitas kampus. Latihan dan refleksi. Latihan individu. Rancang prototipe sederhana dashboard AI untuk kampus Anda yang mampu memberikan peringatan dini terhadap penurunan kinerja akademik atau potensi konflik kampus. Diskusi kelompok. Apakah penggunaan AI akan mengurangi nilai musyawarah dalam pengambilan keputusan kampus? Bagaimana kita menggabungkan nalar digital dengan nalar spiritual? Glosarium. AI, Artificial Intelligence kecerdasan buatan yang dirancang untuk meniru kemampuan manusia dalam berpikir dan mengambil keputusan. Dashboard, tampilan informasi manajemen secara ringkas dan real-time. Auto-generating report, laporan yang dihasilkan secara otomatis berdasarkan input data. Referensi. Rodley, A. F. Dewi, N. 2022. Manajemen Tiban. Davenport, T. Haji, Ronanki, R. 2018. Artificial Intelligence for the Real World. Al-Quran Al-Karim, Quran Surat. Al-Hujurat, 6. W. K. E. 2001. Making Sense of the Organization. UNESCO, 2022. AI and the Future of Education. Apakah Anda ingin langsung saya formatkan ke dalam dokumen Word? Atau ingin dilanjutkan terlebih dahulu dengan visualisasi atau template AI Tiban Kit untuk pelatihan praktis? Berikut adalah template AI Tiban Kit dalam format naratif tanpa tabel, dirancang untuk digunakan oleh pimpinan perguruan tinggi sebagai kerangka kerja penerapan kecerdasan buatan dalam manajemen Tiban. Template AI Tiban Kit versi naratif. 1. Tujuan implementasi. AI Tiban Kit bertujuan untuk menjadikan kecerdasan buatan, Artificial Intelligence, sebagai asisten strategis digital dalam mengelola respons terhadap krisis, kebijakan Tiban, dan situasi tak terduga secara cepat, berbasis data, dan tetap etis. Kit ini dirancang untuk memperkuat daya tanggap institusi pendidikan tinggi secara adaptif dan kolaboratif. 2. Komponen AI Tiban Kit. Pertama, AI Command Dashboard. Ini merupakan pusat tampilan data penting kampus secara real-time. Ia berfungsi menyajikan indikator performa Tridharma, keuangan, dan SDM dalam satu layar yang dapat diakses pimpinan untuk pengambilan keputusan cepat. Kedua, Decision Generator Bot, DGB. Komponen ini berfungsi menyusun draft kebijakan atau keputusan mendadak, berdasarkan masukan data kampus dan regulasi yang berlaku. Misalnya, jika terjadi perubahan kebijakan UKT, sistem dapat langsung menyusun draft kebijakan penyesuaian. Ketiga, konsultan virtual. Sebuah sistem tanya-jawab berbasis AI yang dapat digunakan oleh pimpinan dan sivitas akademika untuk menjawab pertanyaan terkait peraturan kampus, regulasi pemerintah, atau best practices dari kampus lain. Keempat, Crisis Alert System. Sistem ini membaca pola dan anomali data kampus untuk mendeteksi potensi krisis, seperti lonjakan tunggakan SPP, absensi dosen, atau penurunan IPK kolektif. Kelima, Auto Communication Tool. Ketika terjadi perubahan atau krisis, sistem ini dapat menyusun secara otomatis naskah pengumuman untuk mahasiswa, dosen, maupun media dalam format yang profesional dan sensitif terhadap isu. Keenam, AI Refleksi Monitoring. Alat ini menganalisis pola pengambilan keputusan kampus dari waktu ke waktu, memberi skor adaptivitas, dan menyarankan strategi manajerial yang lebih baik ke depan. 3. Langkah implementasi. Langkah pertama adalah melakukan penilaian kebutuhan dengan cepat. Institusi harus mengidentifikasi area rawan krisis serta data yang selama ini belum terintegrasi. Langkah kedua, menyusun protokol respons digital. Ini mencakup siapa yang bertugas, alat apa yang digunakan, dan waktu maksimal yang dibutuhkan dalam setiap kategori situasi Tiban. Langkah ketiga, mengintegrasikan semua data penting kampus ke dalam satu sistem digital agar dashboard dapat bekerja optimal.
Langkah keempat, melakukan simulasi. Kampus perlu menguji kecepatan dan ketepatan respons pimpinan terhadap skenario mendadak menggunakan IT Bangkit. Langkah kelima, mengevaluasi dan menyempurnakan sistem. Evaluasi dilakukan secara kolektif untuk memastikan output AI mendukung kebijakan kampus secara etis, strategis, dan dapat dipercaya. 4. Prinsip etika dalam penggunaan IT Bangkit. Penggunaan teknologi dalam manajemen kampus tetap harus berpijak pada etika. Oleh karena itu, IT Bangkit menjunjung tinggi prinsip-prinsip berikut. Transparansi, yaitu sistem dapat menjelaskan dasar keputusan yang diambil. Privasi, dengan menjaga kerahasiaan data mahasiswa dan dosen. Musyawarah, dengan memastikan AI melengkapi, bukan menggantikan, proses pengambilan keputusan kolegial. Keadilan, dengan mencegah bias data dan menjaga inklusivitas seluruh sivitas akademika. 5. Ilustrasi struktur kerja IT Bangkit. Secara garis besar, IT Bangkit bekerja dalam struktur sebagai berikut. Pimpinan kampus mengakses iCommand Dashboard untuk memantau data penting secara real-time. Jika terdeteksi potensi krisis atau perubahan kebijakan, sistem mengaktifkan Decision Generator Bot untuk membantu menyusun opsi keputusan. Konsultan virtual dapat diakses oleh staf dan pimpinan untuk menjawab pertanyaan atau merujuk praktik baik dari kampus lain. Crisis Alert System memberi notifikasi dini terhadap potensi gangguan. Auto Communication Tool menyiapkan pesan untuk disampaikan ke publik secara cepat. Refleksi monitoring membantu evaluasi keputusan agar lebih baik di masa depan. 6. Contoh penerapan praktis. Contoh pertama, ketika terjadi lonjakan mahasiswa yang menunggak pembayaran SPP, sistem mendeteksi anomali dan menyarankan draft surat edaran penjadwalan ulang, yang kemudian disesuaikan oleh pimpinan dan dikirimkan melalui kanal resmi. Contoh kedua, ketika Dikti menerbitkan kebijakan perubahan struktur kurikulum secara mendadak, sistem AI mengidentifikasi program studi yang terdampak, menyarankan konversi mata kuliah, dan membuat laporan kesiapan dalam 1 jam. Jika Anda menginginkan versi template ini dalam format dokumen Word siap cetak, saya bisa segera memformatkannya untuk Anda. Apakah langsung ingin dalam format Word sekarang? Berikut adalah daftar prompt singkat dalam perspektif manajemen Tiban, yang bisa digunakan untuk berpikir kritis, diskusi, pelatihan, atau integrasi dengan sistem AI, seperti ChatGPT, guna membantu pimpinan kampus menghadapi situasi mendadak. Prompt singkat manajemen Tiban. Apa keputusan tercepat yang pernah Anda ambil, dan bagaimana dampaknya? Buatlah skenario krisis kampus dan rancang 3 langkah Tiban untuk menanganinya. Jika hari ini Dikti menerbitkan aturan baru yang wajib diterapkan esok, apa strategi Anda? Siapa 3 orang yang Anda percaya untuk membentuk tim Tiban cepat di kampus Anda? Mengapa? Bagaimana Anda membedakan keputusan Tiban yang bijak dan yang sembrono? Tuliskan 1 peristiwa Tiban yang membawa perubahan besar di kampus Anda. Jika harus membuat kebijakan darurat dalam 2 jam, informasi apa yang paling Anda butuhkan? Bagaimana AI bisa membantu Anda dalam situasi mendadak di kampus? Buat narasi motivasi untuk tim Anda saat dihadapkan pada kebijakan mendadak. Sebutkan 3 prinsip spiritual yang Anda pegang saat mengambil keputusan Tiban. Buat draft surat keputusan Tiban untuk menanggapi situasi akademik luar biasa. Apa indikator bahwa kampus Anda belum siap menghadapi situasi Tiban? Jika terjadi demo mahasiswa dalam 12 jam ke depan, siapa yang Anda ajak diskusi pertama? Tulis daftar 5 alat digital yang dapat mempercepat respons manajemen Anda. Jika Anda menjadi rektor selama 1 hari penuh krisis, apa prioritas utama Anda? Berikut lanjutan daftar prompt singkat manajemen Tiban yang bisa memperdalam refleksi, simulasi, atau pengembangan keterampilan respons pimpinan terhadap krisis dan perubahan mendadak. Prompt singkat manajemen Tiban, lanjutan. Bagaimana Anda menyampaikan keputusan Tiban yang tidak populer, tapi penting? Tuliskan langkah-langkah membuat keputusan etis saat waktu sangat terbatas. Apa yang lebih penting dalam situasi Tiban, kecepatan atau kolaborasi? Jelaskan. Buat kerangka pengumuman resmi untuk merespons perubahan mendadak dari kementerian.
Jika Anda hanya punya 15 menit untuk mengambil keputusan krusial, siapa yang Anda libatkan? Tentukan 3 nilai inti yang menjadi panduan moral Anda saat memimpin di tengah krisis. Simulasikan reaksi Anda saat menerima surat dinas mendadak dari pemerintah. Tulis pesan singkat yang membangkitkan semangat tim dalam situasi tiban. Bagaimana Anda menggunakan data untuk meyakinkan tim dalam pengambilan keputusan cepat? Apa tantangan terbesar dalam mendelegasikan keputusan tiban kepada bawahan? Jika sistem informasi kampus gagal saat audit, tindakan darurat apa yang Anda ambil? Sebutkan 3 kesalahan umum dalam merespons kondisi tiban, dan bagaimana menghindarinya. Apa indikator bahwa Anda terlalu sering bertindak reaktif, bukan strategis? Bagaimana menjaga keseimbangan antara kecerdasan buatan dan hati nurani dalam memimpin? Tulis skenario simulasi pelatihan tim tiban cepat untuk kampus Anda. Berikut adalah versi pengembangan dari daftar prompt yang diubah menjadi format panduan pelatihan reflektif interaktif, bisa digunakan oleh fasilitator atau pemimpin untuk membangun simulasi, diskusi, dan penguatan keterampilan manajemen tiban. Panduan pelatihan reflektif, prompt manajemen tiban. Tujuan pelatihan: mengasah kepekaan pimpinan dalam merespons kondisi tiban mendadak. Melatih pengambilan keputusan cepat namun etis dan strategis. Mendorong budaya reflektif, kolaboratif, dan inovatif di lingkungan kampus. Metode pelaksanaan. Waktu, 60-90 menit. Teknik, diskusi kelompok kecil, simulasi peran, refleksi tertulis. Peserta, pimpinan universitas, fakultas, unit, calon pemimpin muda. Fasilitator, 1-2 orang. Langkah pelatihan. Pembukaan, 10 menit. Fasilitator menjelaskan pentingnya kemampuan merespons kondisi tiban dalam kepemimpinan. Beri contoh nyata dari kasus krisis atau kebijakan mendadak di kampus pemerintah. B. Sesi refleksi prompt, 30-45 menit. Fasilitator membagikan 10-15 pertanyaan reflektif secara acak kepada peserta, dalam amplop, kartu, atau slide. Minta mereka membaca prompt masing-masing. Menjawab secara singkat dalam 3-5 kalimat, refleksi pribadi. Membagikan jawabannya kepada rekan satu meja, diskusi kecil. Mencatat satu hal penting yang mereka pelajari dari perspektif orang lain. Contoh format prompt. Prompt 5. Bagaimana Anda membedakan keputusan tiban yang bijak dan sembrono? Tulis refleksi singkat, apa ciri utama keputusan sembrono? Apa nilai yang menuntun Anda agar tetap bijak? Prompt 14. Sebutkan 5 alat digital yang dapat mempercepat respons manajemen Anda. Manakah yang sudah digunakan dan mana yang belum dimaksimalkan? Prompt 19. Buat kerangka pengumuman resmi kampus untuk merespons perubahan kebijakan dari kementerian. Apa gaya komunikasi yang Anda pilih agar tegas sekaligus menenangkan? C. Sesi simulasi keputusan tiban, 20 menit. Fasilitator memberi satu skenario tiban nyata. Contoh, kampus Anda mendapat surat dari kementerian bahwa akreditasi harus diulang karena ditemukan ketidaksesuaian. Waktu tanggapan, 24 jam. Peserta berdiskusi membuat keputusan, siapa yang dilibatkan, dan tindakan cepat yang harus diambil. D. Penutup dan komitmen, 10 menit. Tiap peserta menuliskan satu prinsip manajemen tiban yang paling penting baginya. Fasilitator menutup dengan pesan inspiratif, keputusan tiban tidak ditentukan oleh kecepatan tangan, tapi keteguhan hati dan kejelasan niat. Output pelatihan. Refleksi pribadi peserta. Simulasi keputusan darurat. Rencana aksi cepat untuk kasus kampus. Jika Anda setuju, saya bisa langsung format panduan ini ke dalam file Word, atau ubah menjadi modul fasilitator dengan lembar kerja dan instruksi per sesi. Ingin saya lanjutkan ke versi Word sekarang? Berikut adalah versi pengembangan dari daftar prompt yang diubah menjadi format panduan pelatihan reflektif interaktif, bisa digunakan oleh fasilitator atau pemimpin untuk membangun simulasi, diskusi, dan penguatan keterampilan manajemen tiban. Panduan pelatihan reflektif, prompt manajemen tiban. Tujuan pelatihan. Mengasah kepekaan pimpinan dalam merespons kondisi tiban mendadak.
Melatih pengambilan keputusan cepat namun etis dan strategis. Mendorong budaya reflektif, kolaboratif, dan inovatif di lingkungan kampus. Metode pelaksanaan. Waktu, 60-90 menit. Teknik, diskusi kelompok kecil, simulasi peran, refleksi tertulis. Peserta, pimpinan universitas, fakultas, unit, calon pemimpin muda. Fasilitator, 1-2 orang. Langkah pelatihan. Pembukaan, 10 menit. Fasilitator menjelaskan pentingnya kemampuan merespons kondisi tiban dalam kepemimpinan. Beri contoh nyata dari kasus krisis atau kebijakan mendadak di kampus pemerintah. B. Sesi refleksi prompt, 30-45 menit. Fasilitator membagikan 10-15 pertanyaan reflektif secara acak kepada peserta, dalam amplop, kartu, atau slide. Minta mereka membaca prompt masing-masing. Menjawab secara singkat dalam 3-5 kalimat, refleksi pribadi. Membagikan jawabannya kepada rekan satu meja, diskusi kecil. Mencatat satu hal penting yang mereka pelajari dari perspektif orang lain. Contoh format prompt. Prompt 5. Bagaimana Anda membedakan keputusan tiban yang bijak dan sembrono? Tulis refleksi singkat, apa ciri utama keputusan sembrono? Apa nilai yang menuntun Anda agar tetap bijak? Prompt 14. Sebutkan 5 alat digital yang dapat mempercepat respons manajemen Anda. Manakah yang sudah digunakan dan mana yang belum dimaksimalkan? Prompt 19. Buat kerangka pengumuman resmi kampus untuk merespons perubahan kebijakan dari kementerian. Apa gaya komunikasi yang Anda pilih agar tegas sekaligus menenangkan? C. Sesi simulasi keputusan tiban, 20 menit. Fasilitator memberi satu skenario tiban nyata. Contoh, kampus Anda mendapat surat dari kementerian bahwa akreditasi harus diulang karena ditemukan ketidaksesuaian. Waktu tanggapan, 24 jam. Peserta berdiskusi membuat keputusan, siapa yang dilibatkan, dan tindakan cepat yang harus diambil. D. Penutup dan komitmen, 10 menit. Tiap peserta menuliskan satu prinsip manajemen tiban yang paling penting baginya. Fasilitator menutup dengan pesan inspiratif, keputusan tiban tidak ditentukan oleh kecepatan tangan, tapi keteguhan hati dan kejelasan niat. Output pelatihan. Refleksi pribadi peserta. Simulasi keputusan darurat. Rencana aksi cepat untuk kasus kampus. Jika Anda setuju, saya bisa langsung format panduan ini ke dalam file Word, atau ubah menjadi modul fasilitator dengan lembar kerja dan instruksi per sesi. Ingin saya lanjutkan ke versi Word sekarang?